Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau Mungkin dia bisa nanya membolak-balik harokat Terima kasih, seperti Bapak. pada surah Nisa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Pemirsa Fatwa TV dan juga pendengar radio di mana saja Anda berada, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di program live interaktif Akidah Jalan Lurus bersama guru kita Ustadz Dr. Abdullah Rai Hafizahullah taala. Kemudian salam dan salam semoga curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya dan juga pengikutnya yang setia yang mengikuti dengan baik hingga hari kiamat kelak nanti. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Fatwa TV dan juga pendengar radio, kita informasikan juga bahwasanya acara live interaktif ini Anda juga dapat dengarkan melalui relay radio, diantaranya Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal Jawa Tengah, Radio MDFM Probolinggo, kemudian Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, kemudian Radio Al Hikmah Banyuwangi, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban dan Radio Mas FM Solo. Dan bagi pemirsa yang ingin bertanya langsung bisa menghubungi nomor 0331 544 6087 0331 544 6087. Dan sebelum kita masuk ke sesi interaktif, alhamdulillah telah bersama kita di studio Jember Fatwa TV pemateri kita pada kesempatan ini Ustadz Dr. Abdullah Rai yang merupakan salah seorang anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah. Kaifalukum? Alhamdulillah khair. Allah yahfadukum. Allah wa iyyakum Ustaz. Barakallahu. Baik Ustaz, sebagaimana biasa kita minta berupa kalimat pemuka nasihat Ustaz. Tafadhol. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian menjaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dalam ayat ini Allah SWT mengingatkan kita sebagai orang-orang yang beriman dengan tanggung jawab kita. Yang pertama adalah kita berusaha untuk menjaga diri kita sendiri dari azab Allah, dari nerakanya Allah SWT. Qu anfusakum, hendaklah kalian menjaga diri kalian, menjaga diri kalian dari azab Allah dengan cara bertakwa kepada Allah SWT, menjalankan perintah Allah dan juga menjauhi larangan Allah. Maka inilah yang diutamakan, kita menjaga diri kita sendiri sebelum orang lain. Baru setelah itu wa ahlikum, dan jagalah keluarga kalian dari api neraka. Masuk di dalam keluarga adalah istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, dan juga keluarga kita secara umum. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam ayat yang lain, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan adalah engkau ingatkan keluargamu yang dekat, yaitu ingatkan dengan azab Allah. Jagalah keluarga kalian dari api neraka, yaitu ajarkan kepada mereka, biasakan
mereka untuk menjaga ketaatan mereka kepada Allah, maka ini adalah tanggung jawab kita sebagai seorang yang beriman, menjaga diri kita, kemudian kita juga menjaga keluarga kita dari api neraka. Bagaimana mereka di akhirat kelak selamat dari azabnya Allah? Ya, di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing dari kalian adalah pemimpin, dan masing-masing kalian akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya, yaitu ditanya di hadapan Allah tentang apa yang kita pimpin. Wal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang imam, seorang penguasa, dia adalah pemimpin dan dia akan ditanya oleh Allah tentang rakyat yang dia pimpin. Warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang bapak, maka dia adalah pemimpin di dalam keluarganya dan dia akan ditanya tentang orang-orang yang dia pimpin. Akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla bagaimana dia memimpin keluarganya, bagaimana dia memimpin istrinya, memimpin anak-anaknya. Dia adalah sebagai seorang pemimpin yang akan ditanya oleh Allah, sehingga dia harus berusaha untuk bagaimana dia ketika ditanya di hadapan Allah dia bisa menjawab pertanyaan tersebut. Dia sudah melaksanakan tugasnya sebagai seorang kepala rumah tangga yang tentunya bukan hanya sekedar memberikan nafkah berupa harta, tapi juga bertanggung jawab untuk bagaimana dia mendidik keluarganya di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dari sini penting sebagai seorang muslim, khususnya orang tua, untuk memiliki perhatian terhadap anak-anaknya, mendidik mereka semenjak kecil dengan ketaatan kepada Allah, mendekatkan mereka kepada agama Allah, supaya ketika mereka dewasa kelak, mereka tahu bahwasanya tujuan mereka diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla adalah untuk beribadah kepada Allah. Itu adalah tujuan utama. Seandainya dia besar, mau menjadi apa saja, menjadi seorang petani, seorang pedagang, seorang pegawai, maka dia menjadi seorang petani yang bertakwa, yang tahu bersyukur kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Seandainya dia menjadi seorang pedagang, menjadi pedagang yang bertakwa kepada Allah, yang amanah, yang mengetahui hukum, apakah cara bisnis seperti ini halal atau diharamkan, dan dia berhati-hati. Seandainya dia menjadi seorang pegawai, maka dia menjadi pegawai yang amanah, melaksanakan tugasnya. Ini dari mana itu terjadi? Ketika kita sebagai orang tua sudah membiasakan anak kita dari kecil untuk taat dan dekat dengan Allah SWT. Jangan sampai yang kita biasakan dari kecil adalah membiasakan atau melatih anak-anak kita untuk cinta dengan dunia, sehingga mereka menganggap bahwasanya keberhasilan dalam kehidupan ini adalah kalau kita bisa menjadi seorang yang memiliki gaji yang banyak, atau punya pekerjaan yang Masya Allah, atau dia bisa beli rumah yang mewah, dia bisa menjadi orang terkenal. Jangan kita latih anak-anak kita, dan sehingga dia menganggap bahwasanya keberhasilan adalah sekedar keberhasilan dunia. Kita sampaikan bahwasanya keberhasilan yang sebenarnya adalah ketika seseorang kelak masuk surga
dan selamat dari neraka. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka itulah orang-orang yang beruntung, itulah orang yang sukses. Ini harus kita tanamkan. Kenapa ini saya sampaikan pada kesempatan kali ini? Ya, kita mendengar adanya kasus pembunuhan, kemudian pembunuhan berencana dan juga perzinaan, dan ternyata kalau dilihat mereka-mereka ini adalah orang-orang yang berpendidikan, bahkan berprestasi dengan prestasi dunianya sebagai seorang aktivis dan lain-lain. Tapi ketika agama ini sudah tidak ditanamkan pada dirinya, kita lihat bagaimana. Ya, dia seorang aktivis dan seorang yang mungkin pernah belajar di universitas yang terkenal, bahkan dia mungkin menjadi ketua mahasiswanya atau yang lain-lain, tapi ternyata mentalnya adalah mental pembunuh. Ya, ini hanya sekedar pelajaran, dan kasus yang seperti ini mungkin yang tidak terlihat banyak gitu. Ya, ini menjadi koreksi bagi kita semuanya. Jangan kita lupa dengan amanat ini. Jangan kita tanamkan pada diri anak kita bahwasanya kesuksesan itu hanyalah pada kesuksesan dunia, ya, yang Bapak inginkan kamu nanti jadi polisi, kamu jadi dokter dan seterusnya. Ya, tapi yang kita tanamkan adalah bagaimana kamu nanti apapun keadaanmu, apapun profesimu, engkau adalah orang yang tidak lupa sholat, engkau adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Ini hanyalah kehidupan yang sementara nanti akan ada kehidupan akhir. Maka ini yang harus ditanamkan pada anak-anak kita. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, jazakallah khairan atas nasihat di pembuka ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Pemirsa Fadwa TV dan juga pendengar radio, kembali kita mengajak bagi pemirsa yang ingin bertanya langsung bisa menghubungi nomor 0331 544 6087 0331 544 6087. Baik, kita bacakan saja soal pertama telah masuk, Ustaz. Ya. Ada dari tanpa menyebutkan nama, Ustaz. Ya. Ustaz, apakah benar? Tapi ada telepon yang masuk, saat kita dahulukan, saat kita coba sapa. Assalamualaikum Fadwa TV. Waalaikumsalam, hamba Allah di Bengkulu, Ustaz. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seperti penjelasan Ustaz tadi, apakah kita tidak boleh? Setelah terputus. Terima kasih Bu bertanya, mungkin bisa ditanya lagi setelah ini atau bisa mencoba kembali. Baik, kita bacakan saja soal berikutnya, Ustaz. Ustaz, apakah benar bahwa ikhlas itu adalah suatu proses yang memang harus dilatih? Contoh, orang bersedekah pertama kali belum bisa ikhlas, lalu kemudian kedua meningkat lagi kelasnya, dan ketiga sampai seterusnya, Ustaz. Mohon pencerahannya, Ustaz. Ya. Memang masalah keikhlasan ini adalah perkara yang berat. Sampai orang-orang yang soleh, mereka menjelaskan bahwasanya dia tidak mengobati sesuatu yang lebih berat daripada niatnya. Kenapa demikian? Karena niat kan ada di dalam hati kita. Sementara hati kita kan seperti namanya, ya, al-qalb itu yataqallab. Ya, dia sering bolak-balik, sesuatu yang sering bergerak. Makanya untuk membuat dia ikhlas, membuat dia terus istiqomah ini perlu perjuangan yang ya berat gitu. Dan ucapan sebagian salaf, ya, ma'alajtu syai'an asyadda min niyati. Aku tidak mengobati sesuatu yang lebih berat daripada niatku, menunjukkan bagaimana mereka dahulu berusaha untuk ikhlas. Mereka berjuang. Ya, mereka berjuang untuk ikhlas. Mereka belajar. Di antara perjuangannya adalah belajar bagaimana supaya bisa ikhlas. Ini perlu ilmu. Ya, kemudian juga perlu doa bagaimana supaya bisa ikhlas.
dan perlu waktu, dan setiap kali dia gagal dia berusaha lagi dan berusaha untuk melawannya dan tidak putus asa. Ya, yang namanya ikhlas ini perlu perjuangan sampai seseorang bisa mencapai pada tingkat keikhlasan. Dan seandainya dia sampai pada tingkat keikhlasan sekalipun belum tentu dia istiqomah. Karena syaitan terus berusaha untuk menggoda manusia dengan segala upayanya untuk menjatuhkan dan merusak keikhlasan kita. Pernah diceritakan tentang kisah Al-Imam Ahmad rahimahullah. Iya. Bagaimana ketika beliau menjelang meninggalnya beliau, ya, beliau mengatakan, ya, dan didengar oleh putranya kalau tidak salah, beliau mengatakan la ba'du, la ba'du. Ya, tidak setelah ini, tidak setelah ini. Ketika ditanya, kenapa engkau mengatakan demikian? Dia mengatakan datang syaitan dan dia menggoda kamu, masya Allah demikian dan demikian. Maksudnya dipuji supaya muncul dalam hatinya ini riya dan seterusnya. Dan Imam Ahmad itu ini adalah godaan syaitan di akhir kehidupan beliau. Makanya beliau mengatakan la, ya, enggak. Ba'du, setelah ini, maksudnya setelah mati. Kalau sudah mati sudah selamat, sudah terputus. Tapi ini masih dalam keadaan hidup, masih berjuang gitu. Makanya beliau mengatakan la. Nah, ini menunjukkan bahwasanya syaitan terus menggoda kita sampai orang semisal Al-Imam Ahmad demikian digoda oleh syaitan. Oleh karena itu kesimpulannya memang yang namanya ikhlas ini perlu perjuangan. Ya, dan syaitan senantiasa menggoda kita. Terkadang di awal kita bisa berhasil, belum tentu setelah kita beramal kita masih bisa menjaga keikhlasan tersebut. Perlu usaha, perlu doa, perlu isti'adzah, perlu kita mengenal lebih dekat Allah Azza wa Jalla supaya kita bisa sampai kepada keikhlasan. Karena ketika seorang mengenal Allah dan mengenal lemahnya manusia, yang mengenal Allah, bahwa Allah SWT dialah yang alimun bidzatis sudur, Allah dialah yang tahu tentang apa yang ada dalam dada manusia, maka seseorang malu beramal dalam keadaan dia menginginkan selain Allah. Allah yang memberikan rezeki, yang memberikan dia kenikmatan, kemudian ada di dalam hati kita ketika beribadah keinginan untuk mendapatkan dari selain Allah, mendapatkan pujian, mendapatkan sanjungan. Dan ini kapan muncul rasa malu di hadapan Allah SWT? Ketika kita mengenal Allah, yaitu mengenal nama-namanya dan juga sifat-sifatnya. Wallahu a'lam. Minta sedikit Ustaz, mungkin ada doa untuk bisa ikhlas begitu Ustaz? Doa agar ikhlas atau jauh dari riya. Ya. Oleh secara umum kita meminta kepada Allah dengan bahasa kita juga bisa. Seandainya kita mengatakan Allahumma ja'alni minal mukhlisin, atau ya Allah jadikan saya termasuk orang yang ikhlas. Allah, ya Allah jangan jadikan di dalam amalan saya riya. Jangan jadikan di dalam amalan saya sum'ah. Ya Allah jadikan seluruh apa yang ana lakukan adalah untukmu ya Allah. Ya, itu mungkin bisa diucapkan oleh seseorang dan berlindung kepada Allah dari kesyirikan. Sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung dari menyekutukan kamu sedangkan aku tahu, dan aku memohon ampun terhadap apa yang tidak aku tahu. Dan riya, sum'ah ini adalah termasuk syirik, ya, syirik yang kecil. Ketika kita mengatakan Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam, maka kita berlindung kepada Allah dari kesyirikan yang kecil maupun yang besar. Nah, jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Dan sekarang kita telah terhubung kepada penelpon, kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, ini Abu Rafif di Bukit Tinggi sepertinya. Ya, Ya, silakan Abu Rafif. ini Ustaz mau nanya ini Ustaz. Saya pernah dengar gini Ustaz. Yang sholat subuh sama isya itu kalau nggak dia kerjain tuh termasuk orang yang munafik ya. Nah, yang mau saya tanyain itu Ustaz, apakah sholat berjamaah ke masjidnya atau gimana Ustaz? Apa dengan ngerjain di rumah boleh itu Ustaz? Nah, satu lagi itu jatuhnya ke munafik yang amali atau itikadi ya Ustaz? Nah, terus satu lagi Ustaz, orang yang misalnya kita mengikuti imam yang sholatnya mengikuti ya gerakannya itu semuanya ikutin sunnah Nabi Ustaz. Nah, mungkin kita di belakangnya sebagai makmum mungkin ada agak kurang-kurang dikit misalnya kurang pas lah gitu dalam gerakan mengikuti sunnah Nabi Ustaz. Itu apakah sholat kita otomatis diterima atau mendapatkan pahala Ustaz berhubung imamnya gerakannya sesuai sunnah Nabi Ustaz? Nah, itu Ustaz. Saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abu Rafif di Bukit Tinggi. Silakan Ustaz. Nabi SAW beliau mengabarkan bahwasanya athqalus salati 'alal munafiqin. Salat yang paling berat bagi orang-orang munafikin adalah salat isya dan juga salat subuh. Di zaman Nabi SAW ada orang-orang munafikin yang mereka menampakkan keimanan dan keislaman secara zahir, tapi mereka menyembunyikan kekufuran. Mereka juga ikut sholat ke masjid ya karena kaum muslimin saat itu mereka yang laki-laki sholatnya di masjid, yang sholat di rumah adalah kaum wanita. Maka orang-orang munafikin ya mereka pun yang laki-laki mereka pun sholat di masjid. Ya sebenarnya berat bagi mereka untuk sholat di masjid ya, karena itu bukan berdasarkan keimanan, hanya ingin menampakkan keislaman di hadapan kaum muslimin. Nah, yang paling berat di antara sholat-sholat tadi adalah sholat subuh dan juga isya. Kenapa demikian? Karena ketika sholat subuh di zaman itu ya, dan juga sholat isya ini masjid dalam keadaan gelap. Artinya seandainya salah seorang di antara mereka nggak ke masjid sekalipun, nggak kelihatan. Gitu. Nggak kelihatan. Makanya mereka untuk sholat subuh dan isya karena nggak dilihat orang, berat bagi mereka untuk melakukan sholat subuh dan isya itu di masjid gitu. Nah, tentunya ini peringatan bagi kita, jangan sampai kita berperilaku seperti orang-orang munafikin ya, yang mereka berat untuk melakukan sholat isya dan juga sholat subuh ini. Jadi yang dimaksud dengan munafikin pada hadis tadi adalah munafikin yang mereka munafikin i'tiqadi ya. I'tiqadi yang mereka memang melakukan sholat, tapi mereka sholatnya bukan karena Allah, tapi karena riya kepada manusia, sehingga mereka pun berat untuk melakukan sholat subuh dan juga isya di masjid gitu. Adapun di rumahnya mereka nggak sholat, mereka orang munafik. Di rumah nggak ada yang lihat gitu. Jadi sholatnya ketika dilihat oleh manusia, yaitu mereka menampakkan bahwasanya mereka sholat. Intinya itu asalnya adalah pada orang-orang munafikin. Cuma ini peringatan dari Nabi SAW, jangan sampai kita terjatuh ke dalam sifatnya orang-orang munafikin tadi. Ya, jangan sampai kita terjatuh dalam sifatnya orang-orang munafik. Maka kita hendaklah kita menjaga sholat subuh, menjaga sholat isya, ya dalam keadaan dilihat oleh orang maupun tidak dilihat oleh orang. Seandainya kita qadarullah ya nggak bisa ke masjid karena satu sebab, ya karena sakit misalnya, atau karena sebab yang lain, ya kita menunaikan sholat subuh dan sholat isya di rumah. Jangan sampai karena tidak sholat di masjid akhirnya di rumah pun dia nggak sholat, alasannya karena nggak dilihat orang. Ini bahaya yang seperti ini.
Jadi itu asalnya adalah untuk orang-orang munafikin yang mereka nifaq i'tiqadi, dan disebutkan oleh Nabi SAW supaya kita punya perhatian yang besar terhadap sholat subuh dan juga sholat isya. Yang banyak manusia yang mereka lalai ya sholat subuh, ketinggalan, berat untuk bangun ketika sholat subuh. Ini jangan sampai kita meniru perilaku orang-orang munafikin. Wallahu a'lam. Bagaimana yang ketiga, Ustaz? Pertanyaan yang Ya, ketiga. pertanyaan tadi yang ketiga apa? Masalah imamnya sesuai sunnah, namun makmumnya tidak. Apakah diterima juga sholatnya makmum yang tidak sesuai sunnah, Ustaz? Karena imam telah sesuai sunnah sholatnya. Ya. Tidak sesuai dengan sunnah ini bukan satu jenis ya. Tidak sesuai dengan sunnah kalau dia sampai misalnya tidak terpenuhi syarat sahnya sholat. Syarat sah. Ya, kalau sampai rukunnya ada yang ditinggalkan atau syarat sahnya sholat tidak dilakukan, maka ini tidak sesuai dengan sunnah dan menjadikan sholatnya tidak diterima oleh Allah. Meskipun imamnya di atas sunnah, tapi kalau makmumnya tidak takbiratul ihram misalnya, terima atau tidak? Tidak saja. Tidak diterima. Ya, atau makmumnya sengaja dia tidak sujud misalnya, ya tidak diterima. Ini tidak sesuai dengan sunnah dan dia membatalkan sholatnya. Tapi di sana ada tidak sesuai dengan sunnah tetapi tidak sampai membatalkan sholatnya. Ya, ada perkara-perkara mungkin dia harusnya matanya melihat ke tempat sujud tapi dia matanya ke kiri, ke kanan, lihat ke atas misalnya. Nah, ini tidak sesuai dengan sunnah tetapi tidak sampai membatalkan sholatnya. Dia diterima sholatnya, tapi tentunya tidak sebesar, ya pahalanya tidak sebesar orang yang lebih khusyuk. Karena ketika dia melihat ke kanan, ke kiri, ke atas, ya ini menunjukkan dia tidak khusyuk dalam sholat. Dan pahala sholat ini di antara faktornya adalah tergantung pada kekhusyukan dia. Semakin dia khusyuk di dalam sholatnya maka semakin besar pahalanya. Tapi semakin dia tidak khusyuk di dalam sholatnya maka semakin kecil pahalanya. Bahkan terkadang seseorang selesai sholat dan dia tidak mendapatkan pahala. Apa sebabnya? Sebabnya karena benar-benar tidak khusyuk dalam sholatnya. Ya, jadi itu diterima. Maksudnya sholatnya adalah sholat yang sah, dia menggugurkan kewajiban tapi dia tidak mendapatkan pahala. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya Abu Rafif di Bukit Tinggi, semoga bisa dipahami. Sekarang telah terhubung kita kepada penelpon berikutnya. Kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini bersama Ibu Rosmini. Silakan Ibu Rosmini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Iya, kami ingin bertanya tentang pengamalan jaga keluargamu, jaga dirimu sendiri dan keluargamu dari siksa api neraka. Yang saya maksud, kalau anak itu sudah besar, sudah dewasa, sudah berumah tangga, terus orang tua itu selalu mengingatkan tentang ibadahnya, tentang tingkatkan ibadahmu, tentang segala macam itu, apa kita itu berdosa, apa kita itu ya memang masih menjadi tanggung jawab kita, Ustadz. Karena ada seorang anak yang agak lengah ibadahnya. Yang saya namakan lengah itu kalau saatnya sudah masuk waktu sholat. Yang saya maksud itu beliau cepat-cepat sholat. Terus dia itu katanya ada alasan saja. Terus gimana yang seperti itu? Apa kita itu sebagai orang tua itu sudah berdosa apa enggak, Ustaz, seperti itu? Kalau kita mengingatkan apa kita sudah lepas, silahkan semaumu gitu apa gimana ya, Ustaz? Baik, bisa dipahami Ibu Rosmini, cukup Ibu. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya. Kalau kita melihat firman Allah Azza wa Jalla ya, yang tadi kita sebutkan, qu anfusakum wa ahlikum nar. Hendaklah kalian menjaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka.
keluarga di sini bukan hanya anak kecil saja ya, tapi mencakup anak yang sudah dewasa juga, itu adalah keluarga kita. Iya, dan hadis Nabi SAW juga demikian. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Warrajulu ya ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Ya, seorang bapak itu pemimpin bagi keluarganya. Ya, dan meskipun anaknya mungkin sudah nikah, sudah dewasa, tapi dia adalah keluarga kita. Ya, artinya kita meskipun mungkin secara tanggung jawab nafkah dia sudah nggak wajib ya, dia sudah dewasa dan dia sudah berkeluarga, tapi kita punya tanggung jawab untuk memberikan nasihat. Ya, memberikan nasihat. Bukan berarti kalau dia sudah nikah, lepas sendiri-sendiri dia mau sholat, mau nggak sholat, terserah, tidak. Ya, kita sebagai orang tua tetap memberikan nasihat kepada anak-anak kita yang dia sudah berkeluarga dan mungkin mereka sudah punya anak juga. Yang kita berikan nasihat kepada mereka. Dan keumuman sabda Nabi SAW, ad-dinun nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Ya, nasihat adalah juga untuk orang-orang secara umum, kaum muslimin. Dan Allah SWT mengatakan, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Di antara sifat orang yang lepas dari kerugian adalah orang yang saling berwasiat dengan kebenaran. Nah, orang yang paling berhak kita wasiati, kita nasihati adalah keluarga kita sendiri. Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana beliau perhatian dengan keluarga beliau, perhatian dengan anak-anak beliau, sampai ketika anaknya sudah besar beliau perhatikan dan beliau doakan dan beliau mengatakan, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan juga keluargaku dari menyembah berhala. Ya, dan beliau mengatakan, berdoa kepada Allah, meminta supaya dijadikan beliau dan keluarganya, anak-anak beliau termasuk diantaranya menjadi orang-orang yang mendirikan sholat. Ya, artinya terus kita memberikan nasihat kepada anak-anak kita dan terus kita doakan dan jangan kita putus asa. Meskipun mereka mungkin seperti yang tadi disebutkan dalam pertanyaan, mungkin sering membantah dan dia dalam keadaan lalai dengan sholatnya, ini jangan membuat kita berhenti dari menasihati anak. Terkadang sebenarnya anak itu dia dengar apa yang kita omongkan, cuma karena dia hawa nafsu, ya banyak dia berusaha untuk melalaikan, berusaha untuk melupakan apa yang diucapkan orang tua. Tapi suatu saat dia ingat gitu. Terkadang orang tuanya sudah meninggal dunia, baru dia sadar, oh dulu bapak itu sabar banget nasihat anaknya. Ya, baru setelah itu dia sadar, kemudian akhirnya dia menjaga sholat, akhirnya dia sering ke masjid. Padahal bapaknya sudah meninggal dunia, tapi dia ingat ketika masih hidup bapaknya ini nggak berhentinya dia mengingatkan kepada anaknya. Nah, ini kita nggak tahu. Ya, kadang anak kita sadar setelah kita meninggal dunia. Makanya jangan kita putus asa untuk terus mengingatkan anak, dan doa orang tua itu mustajab sebagaimana dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hidayah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang bisa kita lakukan sebagai orang tua adalah memberikan contoh, memberikan teladan, kemudian juga mendoakan, memberikan nasihat. Kemudian kita serahkan kepada
Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Pemirsa Fatwa TV dan juga pendengar radio, kembali kita mengajak bagi pemirsa yang ingin bertanya langsung berkaitan dengan tema kita pada kesempatan ini, akidah jalan lurus, bisa menghubungi di nomor 0331544687, 0331544687. Baik, kita bacakan soal berikutnya, Ustaz. Dari Ibu Mutia di Gorontalo, Ustaz. Ustaz, bagaimana sikap kita terhadap ibu yang berpikiran seperti ini, Ustaz? Ibu saya itu kalau menjenguk orang yang sakit bertahun-tahun, orang yang sakit sudah bertahun-tahun, lalu seorang sakit itu asalnya tidur di kamar, lalu tiba-tiba pengen tidur di ruang tengah ibu saya. Kalau ngelihat orang sudah seperti itu, ibu saya berpikir, oh dia bentar lagi akan meninggal. Karena memang kebetulan ada beberapa orang yang meninggal seperti itu, Ustaz. Mohon pencerahannya, Ustaz. Maksudnya seperti itu karena dia pindah kamar. Pindah kamar. Ketika sakit yang bertahun-tahun, dia pindah kamar. Berarti dia mau meninggal. Mau meninggal, tanda dia mau meninggal. Karena selama ini ada yang seperti itu dan dia meninggal dunia. Iya, kebetulan katanya, Ustaz. Iya. Ini perlu dalilnya demikian ya. Mengatakan bahwasanya kalau demikian berarti dia sudah dekat ajalnya. Kalau dia sudah minta pindah kamar berarti dia sudah mau meninggal dunia. Ini keyakinan yang perlu dalil, enggak boleh kita memastikan. Adapun yang mungkin pernah terjadi satu orang dua orang, ya memang qadarullah, ya, itu takdir Allah SWT. Pas sebelum dia meninggal dunia dia meminta pindah tempatnya gitu. Tapi jangan dijadikan itu kaidah, prinsip, sebuah keyakinan kalau ada orang sakit selama bertahun-tahun kemudian dia minta pindah berarti dia sudah mau meninggal dunia. Ini perlu dalilnya demikian. Tidak boleh kita berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Ya, karena Allah SWT mengatakan, "Qul innama harrama rabbiyal fawahish ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultanan wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Ya, di antara yang diharamkan oleh Allah adalah berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Enggak boleh. Itu kan hak Allah untuk mengatakan bahwasanya kalau demikian maka ini adalah ciri-ciri dia akan meninggal dunia. Itu hak Allah SWT. Gak boleh kita berbicara tanpa ilmu. Iya, dan apa yang terjadi itu pas bertepatan dengan takdir Allah, memang demikian. Dia belum melihat yang lain bagaimana. Mungkin di sana banyak orang yang pindah ternyata sembuh setelahnya. Dia kan nggak tahu. Gimana dia bisa meyakinkan dirinya bahwasanya kalau pindah berarti dia akan meninggal dalam waktu yang dekat. Nah, wallahu a'lam. Masalah jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Dan sekarang telah terhubung kepada kita penelpon, saat kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bersama Ibu siapa di mana? Erna di Bandung. Ya, silakan Ibu Erna di Bandung. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, saya kan mengasuh anak. Ya. Nah, terus kalau saya dengar, saya udah dekat-dekat waktu sholat itu, ketika dengar azan langsung saya segerakan untuk sholat gitu. Maksudnya, apakah itu dibolehkan? Maksudnya tidak menyelesaikan azan tersebut. Terus yang kedua, gerakan yang berlebihan ketika sholat, misalnya kan mengasuh anak yang usia 9 bulan itu kan kita tinggalkan, kita sholat, kita gerak untuk mengurus anak itu, yang dibolehkan itu sejauh apa, Ustaz? Ya, cukup Ibu. Ya. Terima kasih Ibu Erna di Bandung. Silakan Ustaz. Ya, pertanyaan yang pertama tadi kalau nggak salah paham ya, artinya karena dia sibuk dengan anaknya sehingga tidak sempat mungkin selesai mendengarkan adzan gitu. Iya. Antum tulis nggak? Ada saat mengasuh anak ketika adzan. Itu dia kan bersegera untuk sholat. Iya. Ya kan, tapi dia nggak sampai selesai mendengarkan adzan. Itu yang Anda pahami ya. Moga-moga benar.
Allahumma amin. Ya, mendengarkan adzan ini bukan perkara yang wajib. Dia adalah perkara yang sunnah. Seandainya kita bisa menunggu dan kita mendengarkan adzan terlebih dahulu, maka ini pahalanya besar. Ya, mendengarkan adzan kemudian membaca Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Maka ini pahalanya besar, dan banyak orang yang lalai ketika datang waktu adzan. Mereka justru malah ngobrol, atau dia ketika waktu adzan malah dia buka HP, bukan ikut memperhatikan ucapan muadzin. Padahal ini pengaruhnya besar terhadap kekhusyukan sholat seseorang, ya. Ketika seorang sebelum sholatnya dia mengikuti muadzin dalam adzannya, memahami maknanya, apalagi dia mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ya ternyata sholat itu adalah sebab dari keberuntungan kita, yaitu keberuntungan kita di dunia maupun di akhirat. Ini pengaruhnya besar terhadap kekhusyukan seseorang. Kalau memang kita bisa melakukannya, maka jangan kita tinggalkan. Baik. Kalau misalnya tidak bisa, ya karena satu udzur, karena maksudnya adalah mengurus anak misalnya, maka tidak masalah. Ya, Allah SWT mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Tapi nanti kalau memang pas senggang dan bisa dia mendengarkan muadzin, ya, dan mengikuti muadzin, maka hendaklah dia lakukan. Dan semoga kalau memang niatnya benar-benar kuat, meskipun dia tidak sempat melakukan, dia dapat pahalanya. Ya, dia dapat pahalanya karena dia punya keinginan dan terhalang, ada udzurnya. Seandainya dia benar-benar niatnya kuat ingin melakukan amal soleh tersebut, meskipun dia tidak melakukan, semoga dia sudah dapat pahalanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang gerakan dalam sholatnya. Asalnya kita dalam sholat dituntut untuk khusyuk, ya, untuk tenang dalam melakukan berbagai gerakan. Ya, ketika kita berdiri, ketika kita sujud, ketika kita ruku', maka kita dituntut untuk khusyuk di dalam sholat kita. Nah, di antara bentuk kekhusyukan adalah tidak memperbanyak gerakan. Apalagi gerakannya tidak perlu. Ya, seperti misalnya pas sedang sholat melihat jam, ini kan nggak perlu. Ya kan? Atau nggak gatel tapi dia menggerakkan tangannya untuk ngukur, padahal nggak ada gatelnya gitu. Ini janganlah. Kan kita ini sedang sholat di hadapan Allah SWT dalam keadaan ibadah. Coba kalau kita di dunia, kita ketemu dengan seorang raja misalnya, ya, di hadapannya, dan tentunya kita berusaha untuk tidak melakukan berbagai amalan yang itu tidak ada kaitannya dengan pertemuan kita saat itu dengan raja. Berani nggak kita kalau ada di hadapan raja, di hadapan presiden, kita malah main HP sendiri misalnya? Kan nggak berani. Pokoknya semua aktivitas kita tinggalkan, kita fokus, ya, pertemuan kita dengan raja tersebut, kan gitu. Nah, Allah SWT ini adalah Al-Malik. Dia adalah raja yang sebenarnya. Dia adalah yang menguasai langit dan bumi. Dia adalah rajanya, seluruh raja. Makanya harusnya kita khusyuk di dalam ibadah kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jangan kita bergerak atau melakukan gerakan dalam sholat kecuali memang diperlukan. Menggerakkan kaki atau menggerakkan badan, menggerakkan tangan, kita khusyuk. Ya, jangan kita bergerak kecuali memang ada sesuatu yang sangat diperlukan. Contoh misalnya membukakan pintu, ya, ketika kita sholat ada yang keluarga yang ingin masuk, boleh, ini termasuk boleh.
termasuk gerakan yang diperlukan, ada dalilnya. Kemudian juga misalnya ada ular. Ya, kita sholat ada ular. Boleh kita bergerak untuk membunuh ular tadi. Tapi seperlunya gitu. Kita buka pintu juga seperlunya. Bagaimana supaya tidak terlalu banyak gerak gitu. Jangan pintunya di sana kita muter di sini kan enggak. Seperlunya kita lurus ke sana, kita buka, kita lanjutkan sholatnya. Membunuh juga gitu, seperlunya juga gitu. Apa yang diperlukan untuk membunuh? Ya, jangan di situ sudah ada senjata tapi dia bergerak ke tangga sebelah misalnya. Ya padahal di situ sudah ada senjata atau yang diperlukan untuk bunuh ular tadi. Gitu. Dan memang dalam keadaan tertentu memang diperlukan untuk bergerak, tidak masalah. Nabi SAW pernah sholat dan beliau gendong cucunya. Ya. Iya, Allah alam. Lalu Pak, ya, beliau menggendong cucunya gitu. Dan kita tahu dalam keadaan sholat menggendong cucu, nanti meletakkan lagi. Gerakan banyak saja. Ya. Gerakan banyak. Iya, ada gerakannya gitu. Nggak masalah. Kalau memang di sana ada keperluan. Antum juga gitu. Ya ibu tadi, kalau memang diperlukan ya dalam sholatnya untuk bergerak, tidak masalah. Misalnya pas dia sholat kok anaknya hampir jatuh dari kasurnya misalnya, ya jangan yang penting anak sholat dulu, nanti anaknya jatuh beneran. Ya kita bergerak sedikit nggak apa-apa, ditengahkan sedikit kemudian kita sholat lagi. Dan kalau bisa memang menjaga kekhusyukan ya, bagaimana supaya nanti pas sholat nggak terganggu gitu. Jadi anaknya ditengahkan dulu ya supaya ketika dia sholat nggak terganggu dengan gerakan anak gitu. Allahu alam. Yang jelas kita dituntut untuk khusyuk yang di dalam sholat kita, dan sifat orang-orang yang beriman adalah alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Mereka adalah orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Jadi kita benar-benar sidq ma'allah ya, kita jujur bersama Allah. Ya, apa yang bisa kita lakukan supaya benar-benar khusyuk dalam sholat kita. Kalau kita memang sedang punya momongan, sedang punya bayi, insya Allah ada jalan lah bagaimana kita tetap khusyuk dalam sholat kita. Mungkin kerjasama dengan suaminya, atau minta bantuan pembantunya atau anaknya. Kalau seseorang punya keinginan kuat, insya Allah ada jalan untuk bisa khusyuk di dalam sholatnya meskipun dia punya anak yang masih kecil. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Ya. Berikutnya sudah ada penelpon yang terhubung, saat kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa di mana? Dengan hamba Allah di Bekasi. Ya, silakan Bapak di Bekasi. Pak Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya perihal kita dalam menyikapi fenomena sekarang ini kan banyak Ustadz yang dalam akidahnya ini kita bisa membedakan yang mana yang Ustadz Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan di luar itu Pak Ustadz. Ya. Gitu, soalnya saya khawatir ketika nanti kita belajar banyak yang belok-belok gitu Pak Ustaz. Ya. Cukup Bapak, bisa dipahami Ustaz ya? Yang ditanyakan apa ya? Menyikapinya cukup ya. Antara Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak di Bekasi. Bisa diulang? Ya begini Ustaz, menyikapi antara Ustadz yang sekarang banyak kan Ustadz nih yang tersebar, antara mana yang Ustadz Ahlus Sunnah dengan yang tidak. Seperti itu. Bagaimana cara memilih Ustadz? Cara memilih Ustadz. Ya. Memang kita sebagai seorang muslim ya dituntut untuk hati-hati dalam menuntut ilmu. Ya, kita dituntut untuk hati-hati dalam menuntut ilmu, karena ilmu itu adalah agama itu sendiri.
ilmu itu ya Al-Quran dan juga Sunnah Nabi SAW. Artinya agama itu sendiri. Sehingga apa? Sehingga kita dituntut untuk hati-hati dalam mencari seorang guru yang kita menimba ilmu dari beliau. Jangan kita sembarangan dalam mencari ilmu agama. Sehingga sebagian salaf dahulu mereka memberikan wasiatnya kepada murid-muridnya. Seperti Muhammad bin Sirin, beliau mengatakan, inna hadzal ilma dinun fandur amman ta'khuduna dinakum. Sungguhnya ilmu ini adalah agama. Ilmu yang sedang kalian cari ini adalah agama. Makanya hendaklah kalian melihat ya dari siapa kalian mengambil agama kalian. Sehingga dahulu para salaf ketika mereka mencari hadis, maka mereka melihat kalau itu adalah termasuk ahlu sunnah, mereka ngambil ilmunya. Tapi kalau dia adalah termasuk ahlul bid'ah, Mu'tazilah, ya dari Murji'ah, apalagi Jahmiyah, maka mereka gak akan mengambil ilmu dari orang-orang yang seperti itu. Nah, kita harus selektif dalam memilih guru. Jangan kita bermudah-mudahan dan jangan kita mengikuti prinsip sebagian orang, ambil yang baik dan tinggalkan yang buruk. Belajarlah kepada semua ustadz dan ambillah yang baik dan tinggalkan yang buruk, katanya. Nah, ini prinsip yang keliru. Seakan-akan dia benar ya, ambil yang baik dan tinggalkan yang buruk. Tapi pertanyaannya, bagaimana orang awam seperti kita mengetahui mana yang baik, mana yang buruk? Nah, itu pertanyaannya. Kalau orang yang sudah berilmu, dia tahu, oh ini saat ini keliru dalam masalah ini, anak nggak ngambil gitu. Tapi orang awam, bagaimana mereka bisa membedakan ini baik atau buruk? Mungkin dia menyangka itu baik, padahal itu syubhat yang disebutkan oleh dai tadi. Tapi karena dia pandai membuat retorika, bahkan bisa mendatangkan dalilnya, atau kelihatan dia hafal, sehingga dia ta'ajub dan menganggap itu adalah sebuah kebenaran, kebaikan, dia ambil, padahal itu adalah syubhat. Ini prinsip yang seperti ini tidak bisa kita terima mentah-mentah begitu saja. Harus ada perincian. Untuk siapa gitu? Kalau orang-orang awam nggak bisa yang demikian. Makanya mereka harus diarahkan untuk belajar kepada ustadz-ustadz Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana kita tahu mereka adalah ustadz Ahlussunnah wal Jamaah? Terkadang dari rekomendasi para masyayikh yang mereka lebih dikenal. Syekh fulan termasuk syekh yang sunni, salafi, dan dia telah memberikan tazkiyah misalnya. Atau bisa juga dari rekomendasi dari para duat Ahlussunnah wal Jamaah yang lain yang mereka dikenal juga sebagai seorang dai yang mengajak kepada sunnah. Mereka memberikan rekomendasi, oh tidak masalah belajar sama Ustaz fulan, beliau adalah teman kita seperjuangan misalnya, enggak masalah kita ngambil dari beliau. Atau terkadang kita tahu dari karangan-karangannya, dari ceramah-ceramah dia sebelumnya. Oh, beliau punya perhatian tentang masalah pengagungan terhadap sunnah. Oh, beliau pernah berbicara dan membantah orang yang melakukan ibadah di kuburan. Oh, beliau pernah membantah orang yang melakukan pemberontakan kepada pemerintah. Nah, dari sini kita tahu Ustaz ini berada di atas jalan yang hak. Ya, beliau berdakwah kepada sunnah dan membela sunnah dan membantah orang-orang yang menyimpang dari sunnah Nabi SAW. Ya, Allahu a'lam. Masya Allah, jazakallah khairan. Ustaz, demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, mungkin kita bacakan satu soal terakhir Ustaz. Ya. Ini singkat saja Ustaz, dari hamba Allah di Jawa Tengah Ustaz. Ya. Ustaz, sebenarnya masuk surga itu wajib atau tidak? Ya.
masuk ke dalam surga jelas merupakan sebuah kewajibannya. Kita harus masuk ke dalam surga. Siapa di antara kita yang tahan untuk diadab di dalam neraka? Adab di dalam neraka ini adalah adab yang sangat pedih. Disebutkan dalam hadis, didatangkan orang yang paling banyak mendapatkan kenikmatan di dunia. Kemudian dicelupkan dia di dalam neraka sekali celupan dan ditanya, apakah engkau pernah merasakan kenikmatan di dunia? Dia mengatakan, aku tidak pernah merasakan kenikmatan di dunia sedikit pun. Padahal dia adalah an'amu ahli dunia. Dia adalah orang yang termasuk orang yang paling banyak mendapatkan kenikmatan di dunia. Ya, bagaimana dengan orang yang diadab selama satu hari, seminggu, sebulan? Bahkan di sana ada orang-orang yang diadab selama-lamanya di dalam neraka. Ini adab yang sangat berat di dalam neraka. Seseorang yang masuk ke dalam neraka maka dia berada di dalam adab yang menghinakan, adab yang pedih. Maka seseorang berusaha dan mengambil berbagai sebab supaya dia selamat dari nerakanya Allah Azza wa Jalla dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara dia beriman, berislam, beramal soleh, beriman dan juga beramal soleh. Ya, dan istiqomah di atas iman dan juga amal soleh tadi sampai dia meninggal dunia. Nah, Allahu a'lam. Masya Allah, jazakallah khairan atas jawaban dan nasihatnya. Ya. Terima kasih yang bertanya, semoga bisa dipahami dan merupakan pertanyaan terakhir Ustaz, karena waktu membatasi kita. Jazakallah khairan sekali lagi telah hadir bersama-sama kita, berikan faedah-faedah ilmu. Semoga kembali berjumpa di pertemuan berikutnya Ustaz. Jazakallah khairan. Ya, hayakumullah Ustaz. Barakallahu fiik. Pemirsa Fatwa TV dan juga pendengar radio di mana saja Anda berada, yang dapat kita sajikan pada kesempatan ini semoga bermanfaat, dan terus saksikan acara live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin hingga Jumat setiap pekannya. Dan untuk berbagai informasi kegiatan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad juga Fatwa TV dapat Anda akses di website www.dewanfatwa.com. Syukran wa jazakumullah khairan atas kebersamaan semua. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Bolak-balik harokat Terima kasih, seperti Bapak. pada surat An-Nisa 164.